Saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan kalender gerejawi, hari ini kita memasuki peringatan Kamis Putih, saat-saat di mana Yesus boleh memberikan penguatan bagi murid-muridnya sebelum dia disalibkan. Di dalam kita memperingati hari Kamis Putih, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun dan menguatkan kita. Sebelum kita merenungkan lebih jauh, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, pemilik hidup dan kehidupan kami. Jikalau oleh karena kasih dan anugerah-Mu hari ini kami dilayakkan untuk memasuki peringatan Kamis Putih, saat-saat di mana Tuhan Yesus boleh memberikan penguatan dan tuntunan bagi murid-murid sebelum Yesus disalibkan. Pimpin kami dengan Roh Kudus untuk memahami, mendalami kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menjelaskan lebih jauh. Tuhan bersabda, di dalam Yesus Kristus yang menderita, kami berdoa. Bagian firman Tuhan pada saat ini dari Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 31 sampai 35. Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Itulah bagian pembacaan kita pada saat ini. Mari kita bersama-sama mendalami kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema, mengikuti jejak Yesus. Yohanes 13 ayat 31 sampai 35 menguraikan tentang penjelasan Yesus kepada murid-muridnya tentang apa yang akan dilakukan dan dijalani oleh Yesus. Di antara mereka ada yang akan mengkhianatinya. Oleh karena itu, dalam menghadapi dan menjalani semua itu, Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya bagaimana mereka kuat dan tabah menjalani kehidupan ini. Untuk itulah Yesus berpesan kepada muridnya agar mereka tetap saling mengasihi, supaya dunia tahu bahwa mereka adalah murid Kristus. Dari perikop Yohanes 13 ayat 31 sampai 35, paling tidak ada dua hal yang perlu kita renungkan sebagai orang percaya dalam mengikuti jejak Yesus.
Pertama, salib bukan kehinaan, melainkan kemuliaan. Perikop ini menceritakan tentang penderitaan yang akan dialami Yesus yang sudah dimulai dari tindakan Yudas. Perhatikan bagian pembacaan sebelumnya. Peristiwa itu menggelisahkan hati para murid karena apa yang mereka pikirkan dan bayangkan dalam mengikuti Yesus ternyata berbeda dengan realitas yang bakal terjadi. Bagi mereka, mengikut Yesus adalah menikmati kebahagiaan, mengalami berbagai macam mujizat, mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Yesus harus menjalani jalan salib atau penderitaan seperti yang dijelaskan kepada mereka. Yesus hendak meyakinkan mereka bahwa justru melalui penderitaan dan kematiannya di kayu salib, kemuliaan Allah dinyatakan bagi dunia. Penderitaan atau pergumulan hidup adalah suatu kondisi yang dialami oleh setiap orang. Namun, tidak semua orang memiliki sikap yang sama dalam menghadapi dan menjalani pergumulan. Bagi orang yang mempercayakan hidupnya kepada Kristus, jalan penderitaan itu menjadikan hidupnya semakin memancarkan kemuliaan Allah. Karena ia sanggup berdiri teguh menjalaninya dalam suatu keyakinan bahwa Yesus yang telah mengalahkan penderitaan melalui jalan salib juga akan memampukannya untuk bisa menjalani setiap pergumulan hidup. Kita yakin bahwa Tuhan sanggup mengubah air mata menjadi mata air. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam situasi masa kini di mana kehidupan kita diperhadapkan dengan pergumulan yang amat berat dengan adanya wabah virus corona. Virus ini telah membawa penderitaan yang amat berat bagi banyak orang, bahkan telah merenggut nyawa sekian banyak orang. Sebagai orang yang percaya, kita melihat masalah ini sebagai salib yang harus kita pikul. Salib adalah simbol penderitaan, tetapi juga simbol kemenangan. Yesus rela menderita bahkan mati di kayu salib karena mau menebus atau menyelamatkan manusia dari kebinasaan dosa. Semua itu semata-mata karena kasih Allah kepada kita manusia. Yesus rela mengorbankan dirinya demi kepentingan umat manusia. Karena itulah bagaimana kita belajar mengikuti jejak Yesus atau apa yang sudah dilakukan Yesus. Dalam kaitan dengan kondisi kita saat ini, maka kita harus rela mengorbankan berbagai kepentingan kita, kesenangan kita, kepuasan kita, seperti kesenangan di saat kita bisa berkumpul, bersukacita dengan banyak orang, bisa berjalan-jalan bersama kemana saja. Untuk sementara kita harus bisa menahan diri lebih banyak di rumah dalam upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Salib juga adalah simbol kemenangan. Yesus yang tersalib itu pada hari yang ketiga telah bangkit sebagai tanda kemenangan mengalahkan maut atau kematian. Sebagai orang percaya,
kita yakin oleh kuasa Tuhan kita Yesus Kristus, virus corona saat ini suatu saat bisa diatasi dengan segala upaya, termasuk yang dilakukan oleh pemerintah dan juga peran serta kita masing-masing dalam menjaga dan memelihara diri masing-masing. Dalam keyakinan iman, kita percaya segala pergumulan ini termasuk karena virus corona pada waktunya pasti berlalu. Yang kedua, hidup saling mengasihi. Hakikat Allah adalah kasih. Bandingkan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih adalah bagian dari hidup manusia. Karena tanpa kasih, manusia tidak bisa mengalami dan menikmati hubungan yang indah dengan sesamanya. Kasih yang harus kita wujudkan adalah kasih yang didasari pada kasih Kristus, yaitu bagaimana kita saling mengasihi tanpa kepentingan, tetapi benar-benar karena ketulusan. Karena itu Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya seperti yang dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ini adalah perintah Yesus yang harus kita lakukan, termasuk murid-muridnya pada waktu itu. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, kasih Kristus tidak terbatas. Ia menembus suku, agama, ras, dan budaya. Kasih seperti inilah yang hendak kita wujudkan dalam kehidupan dengan sesama kita. Dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, kita tidak boleh kehilangan kasih, tetapi justru bagaimana kita bisa berbagi kasih kepada sesama kita, termasuk saudara-saudara kita yang mengalami penderitaan atau beban hidup karena dampak corona. Hidup mengikuti jejak Yesus. Tuhan menolong dan memberkati kita semua.